wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edian Fidrolo sebagai moderator kelompok 6, yaitu materi tentang manajemen risiko. Adapun pemateri yaitu Stefan Maulana, Muhammad Jayat Hasri, dan Adil Muhammad. Dipersilakan untuk menjelaskan. Manajemen risiko. Proses mengidentifikasi, menganalisis, menerima atau mengurangi ketidakpastian dalam keputusan investasi ini dilakukan ketika investor atau manajer investasi menghitung potensi kerugian investasi dan kemudian mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan investasi dan toleransi risiko. Secara umum, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses dan metode dan teknik yang membantu manajer proyek memaksimumkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan minimasi probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan. Pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian suatu organisasi. Risiko adalah sesuatu yang mengaruh pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama waktu yang tertentu, yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian, baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Risiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Kerugian tersebut merupakan bentuk ketidakpastian yang seharusnya dipahami dan dikelola secara efektif oleh organisasi sebagai bagian dari strategi sehingga dapat menjadi nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen risiko, suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan struktur yang digunakan untuk mengelola instansi atau organisasi. Asesmen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko. Komponen manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko. 2. Prioritas. 3. Pelaporan risiko. 4. Manajemen risiko. 5. Investigasi terhadap insiden yang terjadi. Pengendalian risiko. Bila suatu risiko tidak dapat diterima, harus dilakukan upaya pengendalian risiko agar tidak menimbulkan kecelakaan atau kerugian. Perlakuan terhadap risiko tersebut antara lain: 1. Dihilangkan, 2. Diperkecil, 3. Ditransfer, 4. Ditahan sendiri. Metode pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi, yaitu dengan menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja. Kedua, substitusi, yaitu mengganti dengan bahan, proses, peralatan, metode kerja yang lebih aman, seperti mengganti bahan bentuk serbuk dengan serbuk pasta. Proses pengecetan spray diganti dengan pencelupan. Yang ketiga, rekayasa teknik, yaitu pemasangan alat pelindung mesin. Yang kedua, pemasangan general dan local ventilation. Yang ketiga, pemasangan alat sensor otomatis. Keempat, pengendalian administratif. Yang pertama, pemisahan lokasi. Kedua, pergantian shift kerja. Ketiga, pemberlakuan sistem izin kerja. Yang keempat, pelatihan karyawan. Yang kelima, penyediaan SOP. Yang penerapan lockout and take out. Yang ketujuh, penerapan JSA, Job Safety Analysis. Kelima, alat pelindung diri. Yang pertama, air plug and move. Yang kedua, safety helmet. Ketiga, safety shoes. Keempat, goggles. Kelima, face shield. Keenam, gloves. Baik, itulah tadi materi dari kita tentang manajemen risiko. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi